Halo Ma. Aku baru aja selesai sembahyang. Ini lagi jalan turun gunung ke rumah Om. Mama nggak usah ngomel terus deh. Aku pasti hati-hati kok di jalan. Buset. HP-ku. Buset, lubang ini dalam banget sih. Data-data klienku. Sama nomor kontaknya Om. Semuanya masih ada di dalam HP itu. Ah, bodoh amatlah. Gini terus juga nggak nyelesain masalah. Aku turun aja deh buat ngesek. Ah, Wanginya enak banget. Perasaan ini. Bikin melek ngalahin minum 3 cangkir kopi. Kayaknya di bawah sini ruangannya luas banget. Ini. Gila, kayunya gede banget. Pohon apa ini? Apa aku turun terlalu dalam ya sampai kurang oksigen? Kok di dalam lubang pohon ini ada batu mustika sih? Batu mustika ini. Jangan-jangan ini pusaka sakti lagi. Buset. Kok aku ngerasa tenagaku jadi makin kuat, jadi jauh lebih kuat. Kekuatan batu mustika ini gila banget. Ah. Benda apaan ini? es, Energinya ajaib banget. Coba aku lihat apa fungsinya. Hebat banget. Aku coba lagi deh. Ini kekuatanku. Bisa ngendaliin pertumbuhan tanaman sesuka hati, tapi sekarang jangkauannya cuma dalam radius 5 meter aja. Oke deh, wajar masa perlindungan pemula. Kalau aku kumpulin energi ini ke mata, bakal jadi apa ya? Wah, beneran bisa ternyata. Coba aku lihat ada harta karun apa aja di sekitar sini. Oh, apa ini? Wah, ini pakis liar kualitas super. Kalau dijual, pasti laku ratusan ribu, lumayan banget. Gak usah capek-capek kerja lagi, deh habis ini. Bisa langsung jadi orang kaya terus nikah sama cewek cantik. terus nikmati puncak kesuksesan hidup. Buset. Bonggol azalea tua segede ini. Bentuknya keren banget, gila. Pasti umurnya udah 100 tahun. Lebih deh mumpung ketemu yang kayak gini. Pantang banget kalau dilewatin. Barang ini pasti bisa laku mahal banget. Sip, Oke, saatnya cabut dari sini. Huhlinmu, dasar bocah nakal. Udah jam makan gini. Orangnya malah ngilang entah kemana. Kalau nggak cepet pulang makanannya keburu dingin. Hei! Aku dateng paman. Loh, ini kan bonggol azalea tua. Lihat akarnya, bentuknya sebagus ini. Kamu dapet dari mana? Coba jujur sama paman. Bonggol azalea ini kamu dapet dari mana? Ngapain kamu buang-buang uang pas lagi main ke tempat paman? Nggak, paman. Ini semua aku gali sendiri dari gunung. Bonggol azalea tua segede ini. Sama pakis kualitas super kayak gini. memangnya bisa kamu gali pakai tangan kosong. Jangan ngibul deh. Paman udah seumur hidup tinggal di gunung ini. Tapi belum pernah lihat ada orang yang dengan gampangnya gali bonggol azalea yang umurnya 100 tahun lebih. Jangan-jangan kamu ditipu orang ya, malah beli bonggol hasil budidaya, terus dibawa ke sini buat ngibulin paman kan? Paman, aku beneran gak bohong.
Bonggol ini beneran tumbuh sendiri di celah batu. Kelihatan bagian ujung akar tuanya aja, makanya langsung aku ikutin terus aku gali. Lagi pula ini murni tunggul bonsai liar dari gunung. Umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Boro-boro di kota kabupaten kita ini, di pasar bonsai ibu kota provinsi saja, belum tentu gampang dapetnya. Tunggul azalea tua dengan bentuk seutuh ini. Hah. Paman bilang usianya lebih dari 100 tahun. Tunggul liar asli dari gunung. Astaga, ternyata benar. Coba lihat pangkal akarnya ini, lekukannya dan bentuk alaminya ini. Benar-benar kualitas tunggul tua yang luar biasa. Barang bagus dengan kondisi begini langka banget. Zaman sekarang, tunggul azalea liar sebesar ini sudah jarang sekali ditemukan. Bisa dibilang tahun ini barang tua pertama yang turun dari gunung. Sudah pasti harganya mahal. Linmu, ayo jalan. Kita berdua angkat ini ke mobil sekarang. Langsung berangkat ke pasar hasil hutan di kabupaten. Barang bagus begini harus secepatnya dijual. Telat sedikit harganya bisa anjlok separuh. Paman, orangnya kok sepi ya? Dasar bocah, kamu tahu apa? Jam makan begini pembeli biasa sudah pada pulang. Yang tersisa sekarang cuma bos-bos berduit, sama orang belanja dari hotel. Mereka itu seleranya tinggi-tinggi. Dari gaya jualan kita ini saja, orang yang paham pasti tahu kita bawa barang bagus. Kita duduk manis saja tunggu mereka datang. Bang, hari ini bawa barang bagus apa? Coba abang lihat sendiri. Lihat wujud barang ini. Aromanya saja semerbak begini. Pasti ini barang super. Ini jelas barang kualitas atas yang baru turun dari gunung. Tunggul azalea liar asli yang umurnya 100 tahun lebih. Dan lihat wujud yang ini. Pakis liar kualitas paling top. Sama ubi liar. Wah. Astaga. Transisi batang bonggol azalea ini luar biasa banget. Bentuk awan alaminya keren parah. Ini pasti bonggol tua umurnya di atas 100 tahun kan? Bonggol azalea dengan kualitas kelas atas begini, cuma ada sebelum gunung ditutup tahun 90-an. Dulu, aku pernah lihat, sekarang cari satu aja susahnya minta ampun. Paman memang benar-benar pemain lama, semuanya ditebak dengan benar sama dia. Udah diam semuanya. Bonggol azalea ini dibeli sama toko bonsai Shanghai. Bonggol liar dari gunung yang umurnya di atas 100 tahun. Harga pasarannya mulai dari 10.000, karena bentuk yang ini bagus. Aku berani tawar 15.000. 15.000. 16.000. Lobi hotelku lagi butuh banget bonsai buat pajangan utama. 16.000. Aku berani 18.000. Gila. Satu bonggol azalea aja laku 18.000. Aku kerja di Shanghai, kerja capek-capek sebulan cuma dapat 5-6 ribu. Sekarang asal nemu bonggol azalea aja, udah setara gaji hampir 3 bulan. Ini sih bukan nyari bonggol, ini mah nemu mesin ATM. Terus tunggu apa lagi? Dengan kemampuanku merasakan tumbuhan sekarang, mengurus lahan pembibitan, dan memilih bibit unggul, pasti bisa kulakukan sampai maksimal, menghasilkan varietas dengan kualitas paling top. 20.000. Ada yang berani lebih tinggi lagi nggak? Kalau nggak ada ini jadi milik Villa Cuiting ya. Tunggu sebentar. Katanya di sini ada yang umurnya di atas 100 tahun ya. Bonggol azalea liar. Betul sekali. Bonggol liar yang umurnya di atas 100 tahun. Bentuknya sangat alami. Akar pangkalnya cantik sekali. Lumayan bagus. Bonggol liar asli dari gunung usianya lebih dari 100 tahun. Bentuk bonggolnya utuh. Penyebaran cabangnya juga merata. Ukurannya sudah pas. Jual saja padaku seharga 26.000. 26.000. Hanya untuk satu bonggol azalea ini saja 26.000. Kak, kakak ini mau belanja sayur atau mau kulakan barang sih? Astaga. Ternyata Nona Chin.
Sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu. Uang 26.000 untuk toko bonsai kecil kita. Tentu saja tidak ada untungnya, tapi untuk villa Gunung Qinglan milik Nona Qin, ceritanya pasti beda. Dia kan tidak cuma mengelola hotel, seluruh bisnis bonsai mewah, dan bahan makanan langka di provinsi ini. Hampir setengahnya dia yang kuasai. Pantas saja dia berani menawar dengan harga setinggi itu. Ternyata dia adalah dewa kekayaan nomor 1 di Kabupaten Qinglan kita. Tolong kalian berdua timbang dulu ini. Sini-sini baiklah. Paman, tidak usah repot-repot, langsung bulatkan saja harganya. Untuk Nona ini, hitung saja 26.000. Barang ini kan kamu yang gali, kamu saja yang putuskan. Tapi kita tetap harus menimbangnya. Bukankah masih ada pakis ubi gunung dan rebung? Ya ampun, rebung gunung ini juga besar sekali. Padahal rebung baru muncul di sekitar festival Qingming. Itu adalah musim paling suburnya. Tapi ini kan baru bulan Februari. Kok bisa tumbuhnya secepat ini? Pasti hasil tanam buatan manusia kan? 3 yang paling besar itu. Kayaknya beratnya hampir setengah kilo. Tapi kelihatannya sih bukan hasil budidaya. Gimana menurutmu Mas Ganteng? Tenang saja, rebung gunung ini, dan juga bonggol azalea ini, semuanya aku gali sendiri di gunung. Dijamin benar-benar liar. Perkataan Masnya benar, ini memang rebung gunung liar, bentuk dan kualitasnya nomor 1. Tidak kalah dengan yang dari daerah penghasil terkenal. Gunung Qinglan hutannya lebat, jurangnya dalam dan airnya dingin. Paling cocok untuk tempat tumbuh hasil hutan seperti ini. Kalau Masnya bisa menggali semua ini, entah dia punya cara khusus, atau dia sudah sangat hafal dengan tanaman di gunung. Hebat banget, kakek Li itu dulunya kan orang yang menghabiskan seluruh hidupnya di gunung. Matanya tajam tidak perlu diragukan lagi. Kalau dia saja bilang ini liar, berarti sudah pasti 100% liar. Pada musim begini kayaknya cuma di pedalaman Gunung Qinglan kita yang bisa tumbuh rebung sebesar ini. Wah, coba lihat, coba lihat. Aku mau 5 kilo. Pakai harga pasar ya. Enak saja, musim begini kamu mau cari kemana? Rebung gunung liar sebesar ini. Mana bisa dibeli pakai harga pasar biasa? Sudah jangan pada rebutan. Bonggol azalea ini juga semua pakis ubi dan rebungnya. Rumah makan Gunung Qinglan akan borong semuanya. Untuk 3 rebung yang paling besar ini, aku berani bayar 4.800. Bagaimana? Kalau di total jadi 10 ribuan lebih, ditambah 26.000 untuk bonggol azaleanya, sekali jual langsung dapat hampir 40.000. Dan uang ini baru cuma dari, ibarat setetes air di lembah gunung ini. Tentu saja, makan itu harus sesuap demi sesuap. Kerjaan juga harus diselesaikan selangkah demi selangkah. Langkah pertama saat ini, pasang target kecil dulu buat diri sendiri, dapetin uang 100 juta. Si Linmu ini pastinya bukan pencari hasil hutan biasa. Pencari hasil hutan biasa, boro-boro bisa gali tunggul bunga azalea umur ratusan tahun sekaligus. Dapat rebung liar seberat hampir setengah kilo saja. Sudah sangat untung-untungan. Tapi sekali dia turun tangan langsung bawa sekumpulan barang dengan kualitas paling mantap. Kalau bukan karena ilmu warisan keluarga, Pasti dia punya trik rahasia yang tidak diketahui orang lain. Kalau kita bisa kerja sama jangka panjang dengan dia, dan rutin disuplai barang-barang langka, maka nama baik dan reputasi Pondok Gunung Qinglan pasti bakal langsung melejit dalam waktu singkat. Linmu, boleh minta nomor kontakmu tidak? Cinta bersemi hangat menyentuh bibir. Halo Pak Zhang, Pondok Gunung Qinglan kami ini baru saja kedatangan satu tanaman liar azalea yang umurnya lebih dari 100 tahun. Tunggul bonsai asli dari gunung. Dipajang di lobi buat menyambut rekan bisnis. Dijamin sangat berkelas. Iya Bapak bisa lihat di status saya loho. Mau langsung di booking ya? Oke siap-siap.
Nyonya Show, waktu itu Nyonya bilang mau buat acara ulang tahun untuk kakek kan? Dan lagi cari hasil gunung asli yang liar buat dimasak. Hari ini, pondok kami baru kedatangan rebung liar kualitas paling mantap. Ukurannya super besar. Asli liar loh, kalau telat sedikit nanti kehabisan. Terang membawa rahmat bagi orang-orang di bawah langit. Sungguh penuh berkah yang tak terduga-duga. Jejak bahagia mengejutkan hatimu yang menderita. Secangkir arak tulus ini mengalunkan nada indah. Resor ini sudah buka selama setengah bulan, tapi ulasannya selalu kurang memuaskan. Yah, ujung-ujungnya sih, masih kurang barang langka yang bisa jadi daya tarik utama. Namanya juga resor liburan kelas atas. Ya harus punya barang langka yang tidak dimiliki tempat lain. Untung saja angkatan hasil hutan liar dan bonggol azalea kali ini akhirnya bisa sedikit membuka jalan buatku. 8. Silinmu ini pastinya bukan pencari hasil hutan biasa, asal aku bisa memintanya sesekali. Membawakanku hasil hutan. Nama besar Villa Qinglan. Sudah pasti bisa dalam waktu singkat, melejit dan dikenal luas. Kak Wanking, Direktur Utama Grup Ronghui, hari ini datang ke kota kita untuk acara potong pita. Nanti malam dia akan menjamu para rekan bisnis besar beserta para petinggi dinas terkait. Aku sudah sangat merekomendasikan Resor Qinglan milik kita. Ini benar-benar kesempatan emas untuk menaikkan pamor kita. Sekarang Pak Direktur sudah tiba di kota. Kakak cuma punya waktu persiapan 4 jam lagi. Aku sudah mempertaruhkan semua koneksiku loh. Demi acara ini, kakak harus pastikan acaranya berjalan sempurna. Ok, aku tutup dulu ya. Aku harus mengurus jadwal penyambutannya sekarang. Begitu saja ya. Grup Ronghui, itu kan grup properti paling top di provinsi ini. Direktur utamanya Pak Chen Hongyuan, bahkan menjadi panutan di dunia bisnis provinsi kita. Kalau orang-orang sepenting itu datang ke resor, dan kita tidak bisa menyajikan hidangan super mewah yang layak, kalau cuma mengandalkan sedikit rebung hutan dan sayur pakis yang didapat hari ini, sama sekali tidak akan pantas untuk acara sebesar itu. Bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Harus bagaimana tim pengadaan kita saja sudah mencari selama setengah bulan penuh, tapi tetap tidak menemukan barang langka yang pantas disajikan. Sekarang sisa waktunya cuma 4 jam. Aku harus cari kemana coba? Kalau nanti pelayanannya kurang bagus, bukannya bikin nama kita makin dikenal, malah bakal dibilang cuma modal nama doang. Reputasi villa ini bisa langsung hancur lebur, dan kita nggak akan bisa bangkit lagi. Mungkin aku bisa coba hubungi Linmu. Coba saja dulu, siapa tahu berhasil. Siapa tahu dia punya kenalan. Qin Wanking, tumben banget wanita ini meneleponku. Jangan-jangan dia merasa beli hasil hutan kemarin. Harganya kemahalan, terus mau minta uangnya balik ya? Halo Nona Sain. Nanti malam, aku ada acara perjamuan yang sangat penting, dan lagi butuh banget pasokan hasil hutan serta bahan makanan, seperti rebung dan ubi gunung dengan kualitas paling bagus. Juga beberapa tanaman hias. Asal barangnya ada masalah harga gampang bisa diatur. Kukira dia menyesal karena bayar kemahalan. Ternyata cuma gara-gara masalah sepele begini. Halo, Linmu. Kamu masih dengarkan? Iya, aku dengar kok. Jadi kamu bisa bantu urusan ini nggak? Tolong banget ya. Coba tolong tanyakan ke teman-temanmu yang sering masuk hutan. Atau kenalan yang paham soal hasil alam juga boleh. Oke, tenang saja, serahkan semuanya padaku. Tunggu kabar baik dariku ya. Lagi pula aku memang ada rencana, dalam beberapa hari ini, buat melatih dan memahami kemampuanku ini. Mumpung lagi cuti, aku mau menjelajahi Gunung Qinglan, biar bisa cari uang tambahan. Harus manfaatin kesempatan ini, buat menguasai kekuatan ini sampai benar-benar paham, biar rezeki yang datang di depan mata nggak pada lepas.
Aku bahkan bisa mendengar suara semut yang lagi menggali lubang di dekat akar rumput. Bisa mendengar dari jarak 10 meter. Kelopak bunga krisan liar yang sedang mekar perlahan. Persepsi ini benar-benar di luar nalar. Bahkan aku bisa merasakannya dengan sangat jelas. Rumput mana yang bisa dimakan, pohon mana yang terkena penyakit hama, di tanah sebelah mana, aliran nutrisinya terhambat dan menyembunyikan hasil panen liar berkualitas tinggi. Oh, ternyata seperti ini kemampuan persepsi tumbuhan. Kemampuan stimulasi kehidupan ini benar-benar bukan isapan jempol belaka. Ular bambu hijau ini, kenapa bisa jinak sekali seperti anak kucing peliharaan? Ternyata ada juga kemampuan untuk dekat dengan hewan. Kekebalan terhadap semua racun dari peningkatan fisik ini, sepertinya juga benar-benar nyata. Aku sudah memahami semua kemampuanku. Sekarang saatnya berburu. Semuanya cuma barang biasa. Biarkan saja tumbuh alami untuk sementara waktu. Seluruh kawasan hutan Gunung Kinglan ini adalah tanah harta karun yang terbentuk secara alami. Buat apa terpaku pada apa yang ada di depan mata? Keuntungan yang cuma sedikit ini. Buat apa repot-repot mengambilnya? Mana mungkin aku peduli dengan untung kecil begini? Ah, buset dah. Wisteria purba super raksasa ini besar banget. Wah, benda ini peka banget ya. Jangan-jangan dia menyadari kehadiranku, makanya dia menyembunyikan energi kehidupannya. Bentuk pertumbuhannya yang sangat alami ini, kalau dipajang di pameran seni bonsai, pasti bakal jadi material berkualitas tinggi setingkat medali emas. Kalau aku bisa membudidayakannya dan merawatnya menjadi karya seni lanskap, lalu dipajang di area pameran umum villa, pasti akan menjadi pemandangan ekologis yang sangat menarik perhatian. Ini benar-benar karya ekologis luar biasa yang bisa menghidupkan seluruh suasana. Gila. Jangan-jangan ini akar pakis liar yang beratnya lebih dari setengah kilo. Dibanding rebung terbesar yang kugali tadi pagi, ini jauh lebih besar. Tenang-tenang. Di tanah harta karun sebesar ini, pasti masih ada banyak barang bagus. Tenang-tenang. Barang sebagus ini harus kubawa pulang. Rezeki. Si cantik Shine. Pernah lihat tanaman wisteria kuno, berumur 500 tahun sebesar ini nggak? Cukup bikin heboh nggak? Boskin kami masih belum menemukannya. Barang langka yang bisa jadi maskot. Dasar kalian semua. Urusan begini saja tidak becus. Buat apa aku mempekerjakan kalian? Orang-orang departemen pembelian ini, apa mereka mau memaksaku mundur? Ini yang namanya keajaiban pohon mati bersemi kembali. Aku harus mendapatkan tanaman merambat kuno ini. Aku mau menaruhnya di dalam etalase kaca pesanan khusus dan memajangnya di lobi villa. Benar-benar luar biasa. Ini sih pantas jadi pusaka andalan villa kita. Linmu Linmu. Linmu, kau benar-benar penyelamatku. Linmu tanaman merambat yang begitu besar dan cantik. Linmu usianya pasti lebih dari 500 tahun. Linmu tanaman wisteria berusia ratusan tahun. Linmu ini benar-benar penemuan besar. Ditambah lagi rebung gunung ini. Astaga, besar sekali. Gak bisa. Aku harus tanya posisi Linmu sekarang. Dan langsung ke sana. Tanaman kuno sebesar ini dan barang gunung kualitas super. Sama sekali gak boleh jatuh ke tangan orang lain.
Ayo cepat angkat teleponnya. Si sialan Linmu ini maksudnya apa sih? Cuma kirim satu foto. Bikin orang penasaran saja, terus nggak angkat telepon. Memangnya ada orang kayak begini? Buset. Kayu penakluk naga berusia ribuan tahun, batang kayu utuh sebesar ini. Wah, barang ini benar-benar ajaib. Batang utuh kayu penakluk naga ribuan tahun sebesar ini, sudah lama jadi harta karun legendaris. Entah sudah berapa lama di lembah gunung ini, benda ini terkubur. Kelihatannya seperti hidup. Dari penampilannya saja, kalau ditaruh di klub mewah atau villa elit, pasti jadi barang pusaka yang diperebutkan semua orang. Aku ambil deh. Kayu penakluk naga berusia 1000 tahun ini akan kujual ke Qin Wanqing. Aku akan pesankan kotak kaca khusus, lalu memajangnya di lobi villa. Pasti bisa menarik banyak sekali tamu, jauh lebih berkelas daripada pajangan apapun. Buset. Ukurannya bahkan jauh lebih besar daripada akar pakis terbesar yang aku gali tadi pagi. Jangan-jangan ini jamur surai singa liar seberat setengah kilogram lebih. Aku bakal kaya mendadak nih. Teratai kuno pancawarna ini mekar dengan 5 warna, merah muda putih ungu emas dan biru kehijauan, benar-benar fosil hidup di dunia tumbuhan. Sayangnya aku bukan orang biasa. Sini buat aku saja. Ini kan spesies teratai kuno yang sudah punah, teratai kuno pancawarna, jangankan rumah pegunungan Qinglan. Bahkan orang-orang terkaya di seluruh ibu kota provinsi, pasti rela sikut-sikutan demi merebut harta karun ini. Sudah pasti, ini karena tanah longsor sebelumnya, yang membawa biji teratai kuno, hanyut dari situs bersejarah di hulu, dan terkubur di lembah gunung ini. Gunung Qinglan ini memang benar-benar tempat harta karun. Sepertinya aku bisa mempertimbangkan, untuk membangun sebuah pangkalan, dan menggunakan kemampuanku untuk menyuburkan tanah, agar bisa membudidayakan produk khas sini. Qin Wan Srao bukan Qin Wanqing panggilan tak terjawab 34 Qin Wanqing panggilan tak terjawab 39. Sepertinya wanita ini sedang panik. Linmu kau ini bikin aku cemas setengah mati tahu. Kenapa kau baru angkat teleponnya sih? Cepat kirimkan lokasimu sekarang. Aku nyetir ke sana nyusulin kamu ya. Nyari aku emangnya mau ngapain? Ya ampun nanya lagi. Ya jelas demi akar wisteria tua sama rebung gunung raksasa itulah. Emangnya kamu pikir aku kesana mau pacaran sama kamu? Ya siapa tahu kan. Terus soal rebung gunung itu, pokoknya jangan dijual ke orang lain ya. Aku borong semuanya. Mending kamu sekalian borong aku aja gimana. Halah ada-ada aja kamu. Ya udah aku kirimin lokasinya ke kamu sekarang. Qin Wanqing ini emang cantik banget sih. Tapi kayaknya di mata dia sekarang, aku cuma sekadar pencari hasil hutan yang agak lumayan aja. Daripada ngayal yang enggak-enggak, mending ngumpulin modal dulu. Cuma dengan cara ini, aku bisa lepas dari cap cowok miskin. Dan baru deh punya kesempatan, buat berdiri sejajar sama Qin Wanqing. Kalau begitu, sekalian aja aku bikin dia makin tercengang. Akhirnya nyampe juga. Ya ampun Nona Chin. Masa bos besar, villa bintang 5 kayak kamu,
Enggak punya anak buah satupun buat disuruh-suruh. Panas-panas begini, emangnya enggak takut kulitnya hitam? Mau gimana lagi, vilanya kan baru aja buka. Pegawainya juga belum pada lengkap. Aku beneran enggak nyangka loh. Kamu bisa nemuin barang-barang kualitas super sebanyak ini. Sini buruan lihat isi tas kamu. Aku udah bener-bener penasaran nih. Hati-hati. Jalanan gunungnya licin. Astaga Linmu. Kok bisa-bisanya kamu dapat hasil hutan sebanyak ini? Pakis liar segede ini. Ada jamur surai singa liar juga. Terus ada lagi kayu penakluk naga usia ribuan tahun ini. Linmu kayu penakluk naga ini. Pokoknya bagaimanapun juga kamu harus jual ke aku. Lagian kamu udah naik ke gunungku. Emangnya aku punya pilihan lain? Apa maksudnya udah naik ke gunungmu? Otakmu itu mikir apa sih? Dasar kalian para cowok. Emang gak ada yang bener. Emangnya omonganku salah? Ini kan memang wilayah kekuasaanku. Udahlah, nggak usah sok polos di sini. Kita bahas urusan bisnis aja. Kayu penakluk naga berusia ribuan tahun ini aku ambil 66.000. Gimana menurutmu? Pastinya, untuk saat ini barangnya mau aku taruh dulu di vilaku. Buat disimpan dan dirawat baik-baik. Kalau nanti ada kolektor yang paham barang dan tertarik untuk mengoleksinya, sisa bayarannya bakal aku lunasin ke kamu. Ditambah pembagian untung dari kenaikan harganya. Ya ampun, sepertinya kayu penakluk naga ini harganya beneran mahal. Kemiskinan emang membatasi imajinasiku. Terus kalau yang lain ini harganya berapa? Mumpung ada kayu penakluk naga ini, untuk 2 akar pakis liar seberat setengah kilo ini, aku berani bayar 500 per batangnya. Sama-sama tanaman tapi nasibnya beda jauh ya. 500 itu udah lumayan tinggi loh. Tapi jamur surai singa liar itu emang langka, gak gampang bisa tumbuh sampai sebesar itu. Kalau dipakai buat bikin sop, rasanya bakal gurih banget. Aku berani bayar 6.000. Ubi liar ini juga nilainya tinggi. Untuk yang beratnya di atas setengah kilo, aku hargai 800 per setengah kilonya. Ini. Ini tuh. Cantik banget. Indah sekali. Maaf ya, tunas baru yang tumbuh dari tanaman rambat kuno ini beneran kelihatan sangat indah. Aku sampai terpukau ngelihatnya. 100.000 itu juga sebagai uang muka. Aku ambil akar sulur kuno ini ya bagaimana? Boleh lagi pula ini kan baru uang muka. Harga akhirnya berapa? Masih bergantung pada promosi vilamu. Kalian berdua, bawa kotak pendingin dan penutup kaca khusus kemari. Hati-hati ya, pindahkan akar sulur kuno dan kayu penakluk naga ke dalam mobil. Jangan sampai menggores serat kayu dan tunas barunya. Baik Bos Shine. Yang beratnya setengah kilogram lebih itu. Rebung gunung kualitas super harganya 12.000. 7 buah rebung seberat 450 gram. Totalnya 70.000. Total untuk rebung 82.000. Ditambah pakis ubi jalar dan akar pakis. Jamur kepala monyet 94.000. Uang muka kayu penakluk naga 66.000. Uang muka akar sulur kuno 100.000. Jumlah totalnya menjadi 342.000. Coba kamu cek lagi sudah benar atau belum. Astaga 342.000, ditambah 28.000 dari tadi pagi. Berarti hanya dalam sehari ini, aku sudah menghasilkan hampir 370.000. Lagi pula ini kan baru sementara. Akar sulur kuno dan kayu penakluk naga, pasti masih bisa terjual dengan harga yang sangat mahal. Baik. Tidak perlu dicek, aku percaya padamu. Mantap, aku memang suka berbisnis dengan orang yang tidak banyak basa-basi sepertimu. Uangnya akan langsung aku transfer sekarang. Dari sejak lulus sampai mulai bekerja, aku banting tulang di kota Shanghai selama 7 tahun penuh. Selama 7 tahun itu dipotong sewa rumah listrik, air makan, dan pakaian. Uang yang berhasil kutabung ternyata cuma sebagian kecil dari pendapatan hari ini saja. Orang biasa pada dasarnya tidak bersalah, tapi harta yang dimilikinya malah bisa mengundang petaka. Dengan kecepatan menghasilkan uang seperti ini. 1-2 kali sih masih wajar, tapi kalau keseringan orang-orang pasti bakal curiga. Biarpun aku punya kekuatan super untuk melindungi diri, tapi kan masih ada paman dan bibi, keluarga dan teman-teman ini. Makanya aku butuh identitas samaran, sebagai kedok penyamaranku. Kalau sudah punya lahan perkebunan, bercocok tanam adalah satu-satunya cara agar kemampuan ini bisa dimaksimalkan.
Linmu, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Kamu sudah sangat membantuku. Kedepannya vilaku akan terus membutuhkan hasil hutan liar kualitas terbaik seperti ini. Kalau kamu punya barangnya, langsung hubungi aku ya. Aku pasti akan kasih kamu harga paling tinggi. Kamu tidak akan rugi. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya. Pestanya akan segera dimulai. Aku harus kembali untuk bersiap-siap. Oh iya, pesta malam ini isinya orang-orang penting di dunia bisnis semua. Kalau kamu ada waktu luang, kamu boleh datang dan lihat-lihat. Anggap saja sebagai ucapan terima kasihku. Aku siapkan kursi tamu kehormatan untukmu. Tidak usah, aku masih ada urusan, jadi aku tidak bisa datang. Sekarang belum waktunya untuk dibongkar. Di depan terlalu banyak orang. Rahasia kemampuanku ini sama sekali tidak boleh ada yang tahu. Di belakang rumah utama ada tanah kosong yang luas. Tempat itu benar-benar paling cocok. Sekarang malah jadi lahan penuh rumput liar dan bebatuan. Tapi energi itu bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, dan juga bisa menyuburkan tanah, serta menjernihkan air. Kalau soal kualitas tanahnya, aku sudah pernah mengujinya di gunung. Hanya saja aku tidak tahu lahan yang satu ini butuh waktu berapa lama untuk disuburkan. Linmu, akhirnya kamu pulang juga. Bagaimana hasil hutannya, sudah terjual semua kan? Laku berapa harganya? Laku semuanya, laku 370.000. Berapa 370.000? Satuan puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Ya ampun Tuhan, 370.000 seumur hidup kita berdua belum pernah lihat uang sebanyak ini. Lainmu, kamu tidak sedang bercanda dengan paman kan? Aku tidak bercanda paman, paman ini sungguhan laku sebanyak itu. Boskin yang membeli hasil hutan itu, dia yang baru buka di kota kabupaten, pemilik resor bintang 5. Orang kaya memang cari barang langka seperti ini. Sungguh di luar dugaan. Nasib baikmu ini sangat jarang terjadi, bikin orang iri saja, sungguh bikin orang iri. Uang ini kamu dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa masuk ke gunung. Paman tidak mau menerimanya sepeser pun. Kamu simpan saja sendiri. Untuk modal menikah dan beli rumah nanti. Paman bicara begitu seperti menganggapku orang asing saja. Selama beberapa tahun aku di Shanghai, semua berkat paman dan bibi yang merawat orang tuaku. Jadi harus ada bagian untuk kalian dari uang ini. Lagi pula, ada hal lain yang ingin aku bicarakan dengan paman. Kamu mau bicara apa? Lahan kosong yang luas di belakang gerbang desa kita, kan selama ini dibiarkan terbengkalai. Aku ingin menyewanya. Untuk lahan, Dijadikan pusat perkebunan. Waktu aku masuk ke gunung kemarin, aku belajar dari penduduk pegunungan yang sudah tua, cara membudidayakan hasil hutan. Sekarang hasil hutan liar semakin sedikit, dan harganya semakin mahal. Kalau kita budidayakan pasti akan menghasilkan banyak uang. Dan aku juga sudah bicara dengan Kinglan. Boskin dari resor Shanfu juga sudah sepakat denganku. Semua hasil panenku akan dia borong, harganya juga tinggi, jadi tidak perlu pusing soal penjualan. Lahan tandus itu, lahan itu udah terbengkalai belasan tahun, isinya cuma batu doang, tanahnya juga keras banget, ditanamin apapun gak bakalan hidup. Ngapain kamu nyewa lahan kayak gitu? Buang-buang duit aja. Paman tenang aja, aku punya cara buat nyuburin tanahnya, aku jamin pasti bisa ditanamin beneran deh. Ya udah, kalau kamu emang niat, paman bakal dukung kamu. Nanti sore paman antar kamu ketemu kepala desa. Lainmu, kamu yakin tanah ini beneran bisa ditanamin? Mendingan kita cari lahan lain yang lebih bagus aja. Gak apa-apa paman, paman pulang duluan aja. Waktunya nyuburin tanah nih. Haha, menarik juga. Kalau ada lahan ini, aku jadi punya kedok yang sempurna. Nanti kalau aku bawa hasil panen kualitas super sebanyak apapun, gak bakal ada yang curiga lagi. Anak ini beneran bisa nggak sih?
Apa aku lagi halusinasi ya? Keponakanku ini hebat bener. Tanah kayak gini beneran bisa ditanamin sama dia. Kebangkitan energi tanah. Linmu kamu viral. Gila, seisi pesta heboh semua. Paviliun Qinglan. Ini. Bukannya ini tanaman wisteria kuno yang legendaris itu. Terus ini kayu penakluk naga. Ini beneran asli semua. Halo Bapak Ibu. Etalase ini dibikin khusus langsung sama bos kami. Dijamin gak ada efek kaca pembesarnya. Paviliun Qinglan kami. Aku jamin sama sekali tidak akan ada yang dipalsukan. Astaga, kayu penakluk naga 1000 tahun. Kayu penakluk naga 1000 tahun. Aku berani taruhan nyawa ini asli. Tunggu dulu, aku berani bayar 100.000. Aku bayar 110.000. 120.000, aku berani 140.000. Aku berani 160.000. Kayu penakluk naga ini harus jadi milikku. Aku bayar 210.000 buat kayu itu. Aku berani 200.000 untuk kayu naga itu. Wah, kuahnya enak sekali. Aku sudah berkeliling kemana-mana dan mencicipi semua sup terkenal di seluruh negeri. Tapi belum pernah aku seruput kaldu segurih ini. Rasa manis dari rebung gunung ini benar-benar juara. Boskin, sudahlah, jangan main rahasia lagi dengan kami. Bahan-bahan pegunungan kualitas super ini, sebenarnya kamu dapat dari mana sih? Aku sudah keliling cari ke semua pemasok bahan makanan di provinsi ini, tapi tidak ada satupun yang punya barang liar sebagus ini. Betul itu Bos Shin, belum lagi yang ada di lobi itu. Tanaman rambat kuno yang sudah hidup 500 tahun, dan juga potongan kayu penakluk naga usia ribuan tahun itu. Semuanya benar-benar harta karun yang sangat langka. Kamu ini sebenarnya dapat barang-barang itu dari mana? Tenang saja semuanya. Semua bahan makanan di restoran Qinglan milik kami ini 100% asli liar dan berkualitas paling tinggi yang dikumpulkan langsung oleh pemasok khusus kami. Dia sendiri yang turun langsung ke gunung untuk memanennya. Kedepannya kami akan terus menyediakannya secara rutin. Kami juga akan segera meluncurkan sistem keanggotaan dan hanya anggota tingkat atas yang bisa memesan bahan makanan paling premium ini. Bos Chin, kalau begitu soal pemasokmu ini, bisakah kamu mengenalkannya kepada kami? Sejujurnya saja ya, beberapa tahun belakangan ini ayahku, nafsu makannya sedang sangat buruk. Sudah mencoba berbagai macam hidangan mewah, tapi tetap saja tidak berselera. Bahan makanan asli dari alam liar yang sebagus ini, masakan yang dibuat, beliau pasti suka banget. Saya ingin bicara langsung sama pemasoknya, untuk kerja sama jangka panjang. Masalah harga bukan halangan. Betul sekali, ayah saya juga sangat suka makanan kayak gini. Pak Shin, Anda harus bantu kenalkan kami dengan orang hebat ini. Betul, saya juga mau. Saya juga mau. Semuanya tenang saja, nanti saya bantu tanyakan. Tapi pemasok saya yang satu ini, orangnya cukup tertutup, kurang suka ketemu orang luar. Saya harus tanya dulu pendapatnya. Soal Bos Chen saya sudah tahu. Kita bisa bertemu dan bicarakan jadwalnya. Tunggu kesibukanku selesai 1-2 hari ini, nanti kita atur waktunya. Bos Shen, ini rebung gunung Ziyun yang saya budidayakan sendiri.
Kalau dipakai untuk bikin sap, rasa gurihnya lebih dari 10 kali lipat rebung biasa. Pak Lin memang ahli. Anda benar-benar luar biasa. Proyek ekologi di kabupaten ini selalu kekurangan teknologi tanam inti dan bahan makanan kelas atas. Kalau Anda bergabung, saya yang siapkan lahan dan dananya. Anda yang siapkan teknologi dan bibitnya. Kita masing-masing pegang saham 50%. Operasionalnya serahkan sepenuhnya pada Anda. 202 hari, 2023 hari, 202 hari. Saudara Lin, mulai sekarang, kamu sudah seperti saudara kandungku Chen Hongyuan, di Kabupaten Qinglan atau bahkan di seluruh provinsi ini. Apapun masalah yang kamu hadapi, sebut saja nama saya Shen Hongyuan. Kalau tidak mempan, kamu langsung cari saya saja. Coba kamu lihat, ini dokumen dari Villa Qinglan, tentang perjanjian pasokan eksklusif jangka panjang. Aku serahkan semua pasokan bahan makanan villa ini, sepenuhnya ke tanganmu. Lin Musini duduk. Dulu waktu aku di ibu kota provinsi, pas lagi belajar manajemen perhotelan, hal yang paling bikin aku iri adalah mereka yang bisa mengangkat ciri khas daerah menjadi sebuah merek hotel ternama. Nah, sekarang kamu sudah berhasil mewujudkannya. Makanya aku pulang untuk buka Villa Qinglan ini, cuma mau membuktikan kalau daerah kecil juga bisa bikin sesuatu yang mewah. Nah, sekarang kamu sudah berhasil mewujudkannya. Masih jauh dari kata sukses. Tapi dengan adanya bahan makanan darimu ini, aku merasa hari itu sudah semakin dekat. Mari kita bahas soal ini lagi. Tidak masalah, pabrik kami pastinya terjamin untuk urusan bahan baku. Lalu berapa pembagian keuntungan yang bisa kalian berikan? Untuk tahap awal kami ambil 60%. Nanti akan disesuaikan lagi berdasarkan tingkat penjualan. Senang bisa bekerja sama denganmu. 1. Bisnis bernilai hampir 1 juta berjalan dengan sangat lancar. Anggur. Linmu, ibu kasih tahu ya, Bibi Liu mau mengenalkan seorang gadis ke kamu. Namanya Laiman. Dia kerja jadi staf administrasi di perusahaan besar di kota. Orangnya cantik dan pekerjaannya juga mapan. Sore ini dia bahkan sengaja menukar jadwal kerjanya. Besok jam 3 sore, di kafe pusat kota. Kamu harus pergi dan temui dia. Nak, seumur hidup ibu tidak mengharapkan apa-apa lagi. Ibu cuma mau lihat kamu berkeluarga dan sukses. Kalau kamu sampai tidak pergi, malam ini ibu pasti tidak bisa tidur. Iya Bu, aku pergi. Sudah puaskan. Anakku, ibu kasih tahu kamu sekali lagi ya. Pertemuan jam 3 sore nanti. Kamu benar-benar tidak boleh telat. Gadis itu punya latar belakang yang sangat bagus. Kamu harus tunjukkan sikap yang baik ya. Jangan main-main dan harus serius. Iya, sejujurnya, kencan buta yang diatur mak comblang begini, aku sama sekali tidak tertarik sedikit pun. Tapi mau bagaimana lagi, ibu selalu mengomel setiap hari di telingaku. Terus-terusan memaksa dan membujuk tanpa henti. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Ya anggap saja cuma formalitas. Sekadar meladeni kemauan orang tua, biar ibu tidak kepikiran terus sepanjang hari. Gawat. Aku bakalan telat kencan buta nih. Kedai teh. Halo, namaku Linmu. Halo, namaku Liman. Bibi Liu pasti sudah menceritakan tentang keadaanku padamu. Aku bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan besar di kota. Dapat jaminan sosial dan asuransi lengkap. Kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pekerjaanku sangat stabil. Iya, Bibi Liu sudah pernah bilang. Kalau kamu kerjanya apa ya? Sebulan bisa dapat penghasilan berapa? Sebelumnya aku merantau di kota besar Shanghai. 2 tahun belakangan ini, aku pulang kampung. Sewa sedikit lahan di kampung untuk tanam hasil bumi. Oh, jadi cuma petani. Linmu, sejujurnya, ngobrol sama kamu hari ini rasanya cukup nyambung. Kalau cuma minum teh di sini saja kan tidak kelihatan apa-apa. Bagaimana kalau begini saja? Besok malam, kita pergi ke restoran Qinglan di kota untuk makan bareng. Kebetulan aku juga sekalian bawa temen. Biar kita semua bisa saling kenal. Gimana menurutmu? Qinglan Shenfang.
Aku bener-bener gak nyangka, Liman sampai milih tempat ini. Kamu jangan mikir Kinglan Shanfang itu kemahalan. Aku kalau makan sama temen-temenku, emang selalu ke tempat yang bagus dan bersih kayak gini. Masa iya aku biarin kamu ngajak aku makan di pinggir jalan? Lagian juga ya, temenku ini bukan orang asing kok. Dia sahabatku dari kecil. Makan bareng kan jadinya lebih seru. Oke, gak masalah. Besok malam, di Kinglan Shanfang, aku yang pesen tempatnya. Sok gaya banget sih. Coba aja kita lihat nanti. Pas udah masuk Kinglan Shanfang, terus lihat harga di menunya. Dasar petani miskin. Mau bayar pakai apa kamu? Awas aja lihat nanti gimana malunya kamu. Suara notifikasi P. Halo Man-Man. Kencan butanya gimana? Kowok itu beneran, kayak yang dibilang Tante Liunggak. Cuma cowok miskin dari kampung yang kerjanya bertani. Ya ampun bener banget. Masa dia cuma pakai kaos jelek sama celana jeans. Dari atas sampai bawah nggak ada satupun barang yang harganya lebih dari 1.000 yuan. Pas gue tanya kerjanya apa, dia bilang di kampung, nyewa lahan buat nanam hasil bumi. Ya intinya sih cuma petani biasa. Gue beneran habis pikir deh, Tante Liu tuh kenapa sih? Asal ngenalin cowok sembarangan ke gue. Ya ampun masa sih, beneran cuma petani doang. Lo kan karyawan tetap di perusahaan besar, gajinya sebulan 8.000 lebih. Yang deketin lo mana ada yang gak? Bawa mobil sama punya rumah gedongan. Masa kencan buta sama petani sih? Itu kan bener-bener buang waktu aja. Kalau gue jadi lo ya, gue pasti udah langsung cabut dari tadi. Ya gue juga maunya gitu kali, tapi Tante Liu kan temen deket nyokap gue. Kalau gue main cabut gitu aja, nyokap pasti bakal ngomel abis-abisan pas gue pulang. Tapi gue udah bilang ke dia kok, besok malam makan di Resort Kinglan. Gue juga suruh dia ajak lo sekalian. Resort Kinglan. Man-man lo gila ya. Resort Kinglan. Man-man lo gila ya, itu kan satu-satunya. Resort bintang 5 di daerah kita. Sekali makan di sana paling nggak habis ribuan. Dia itu kan cuma petani. Mana mampu dia bayar bonnya. Awas aja nanti abis makan, dia malah duduk diem terus bilang nggak punya duit. Ujung-ujungnya malah kita yang harus bayarin. Lo bego apa gimana sih? Gue emang sengaja mau bikin dia malu. Gue pengen lihat nih ya, besok pas masuk Resort Kinglan, pas lihat harga di menunya. Muka dia bakal pucet apa enggak, makanya kalau dia beneran nggak bisa bayar. Ya bagus dong, gue bakal langsung suruh dia pergi dari situ, biar dia sadar diri juga. Kalau dia sama gue itu beda level, jangan ngimpi ketinggian deh jadi kowok. Gila pinter banget lo Man-man. Emang lo doang yang paling cerdik. Oke deh, besok gue bakal ikut bareng lo. Gue juga pengen lihat gimana tuh kowok miskin, nanggung malunya besok. Iya. Nanti kita sengaja pesan yang mahal-mahal saja, seperti lobster abalon dan sup jamur matsutak premium. Pesan sebanyak-banyaknya, lagian kan ada yang bayarin, mumpung gratis sikat saja. Itu sih sudah pasti. Aku sudah merencanakannya dari awal. Besok kita sengaja pilih menu yang paling mahal. Aku penasaran banget, apa petani udik kayak dia, seumur hidupnya pernah melihat makanan semahal ini atau tidak. Nanti pas dia nggak sanggup bayar, itu baru namanya tontonan seru. Iya Man-man. Gimana kalau ternyata dia beneran bisa bayar? Ya nggak mungkin lah, sekali makan di restoran Kinglan Shanfang, biayanya setara penghasilan dia bertani setengah tahun. Kalau dia memang punya uang sebanyak itu, mana mungkin dia masih jadi petani di desa. Asal kamu tahu ya, dia itu cuma sok kaya saja. Besok pas waktunya bayar tagihan, kedoknya pasti langsung terbongkar. Cih kencan buta apanya, cuma petani miskin. Berani-beraninya ngajak aku kencan buta. Besok bakal aku tunjukkan, biar dia sadar diri dan tahu posisinya. Pesan suara masuk. Linmu, besok malam kamu mau makan di villa kan? Resepsionis baru saja bilang padaku, kalau kamu memesan ruang privat pavilion Tingyu. Iya aku ada janji makan dengan seseorang. Cuma sekadar formalitas saja. Oke kalau begitu aku akan berpesan pada resepsionis untuk menyiapkan layanan terbaik buatmu, dan semua biayanya akan digratiskan. Tidak usah catat saja ketagihanku seperti biasa, jangan beri perlakuan khusus. Oh iya besok pas aku ke sana, kamu tidak perlu repot-repot menemuiku. Cuma sekadar meladeni kencan buta saja Yijia, bukan masalah besar Yaishang. Kencan buta. Ok aku turuti saja maumu, apapun katamu aku ikut, kalau ada apa-apa telepon aku kapan saja. Aku malah penasaran ingin lihat. Liman dan teman pria dekatnya itu, besok mau main trik apa lagi mereka.
Linmu, kamu datangnya cukup awal juga. Kukira kamu tidak akan bisa menemukan tempatnya. Lagi pula villa bintang 5 semacam ini. Pasti ini juga pertama kalinya buatmu kan? Bro, tidak usah gugup begitu. Tempat Qinglan Shanfang ini memang mewah. Tapi kamu tidak usah merasa kaku. Cukup ikuti kami saja dari belakang. Jangan sampai nanti waktu sudah masuk. Arah jalan saja kamu tidak tahu. Nanti malah bikin malu. Kita masuk dulu saja. Tempat duduknya sudah aku pesan. Oh, ternyata benar-benar sudah pesan tempat ya. Boleh juga kamu bro. Jangan-jangan kamu cuma memesan meja di luar lobi sana ya. Man-man kita ini kalau makan dengan temannya, itu selalu duduk di dalam ruang privat loh. Orang di lobi luar itu ramai dan berisik. Sangat menurunkan gengsi tahu tidak. Tenang saja, aku pesannya ruang privat. Tuan. Tuan lain, ruang privat Ting Yusuan yang Anda pesan. Saat ini sudah selesai kami siapkan. Mari saya antar Anda ke sana. Ehem. Silinmu ini pasti sudah menguras habis. Seluruh hartanya cuma demi pura-pura kaya. Aku jadi ingin tahu nanti saat tagihannya keluar. Dia mau bayar pakai apa coba? Bawakan menu andalan villa kalian yaitu lobster besar Australia dan kepiting raja, sup jamur matsutake kualitas terbaik, serta nasi sirip hiu semuanya masing-masing satu porsi. Oh iya, buka satu botol lagi. Wine merah paling mahal di sini. Ada Chateo Lafite tahun 82 enggak? Ngapain lihat-lihat? Suruh bawain ya bawain aja. Kenapa takut kita nggak bisa bayar ya? Linmu, aku pesan ini semua. Kamu nggak keberatan kan? Aku biasanya kalau makan sama teman, udah biasa makan yang begini. Masa iya pertama kali jalan sama kamu? Aku harus nurunin standar sih. Bawakan saja sesuai pesanan dia. Terus, sekalian semua hidangan spesial dan menu andalan tempat ini. Keluarkan masing-masing satu porsi. Sok terus aja sok keren. Coba aku lihat nanti pas waktunya bayar. Masih bisa sok santai begini nggak? Wah, boleh juga bro. Lumayan royal ya. Tapi ngomong-ngomong, makanan di Qinglan Shanfang ini nggak murah loh. Makanan satu meja ini aja, paling nggak butuh puluhan juta rupiah. Hasil kamu bertani setahun penuh, cukup nggak buat bayar makan ini doang. Jangan sampai nanti pas mau bayar, malah kelabakan nggak ada uang. Kan malu-maluin banget jadinya. Kalau uang segini sih, aku masih punya. Jadi nggak usah repot-repot mikirin. Wih, sombong banget gayamu. Bro, bukannya aku mau ngeremehin kamu ya. Jadi cowok tuh harus sadar diri. Jangan memaksakan diri demi gengsi. Kamu tahu kan level man-man kita ini gimana? Dia itu pegawai elit di perusahaan besar. Cowok-cowok yang ngejar dia. Semuanya bos-bos yang punya rumah dan mobil. Lah kamu cuma seorang petani. Biarpun kamu sampai jual semua harta benda, demi traktir dia makan sekali ini, emangnya bisa merubah keadaan? Man-man juga nggak mungkin mau sama kamu. Kalian itu benar-benar bukan orang dari dunia yang sama. Linmu. Zhang Hao memang kalau ngomong suka blak-blakan. Kamu jangan masukin ke hati ya. Tapi yang dia bilang itu emang kenyataan. Nikah dan bangun rumah tangga itu kan tetap butuh modal materi. Kalau mau pacaran sama aku, minimal harus punya di pusat kota. Beli lunas apartemen 3 kamar. Terus juga harus beli mobil yang harganya di atas 200.000 yuan. Uang mahar 188.000 yuan. Itu semua syarat paling dasarnya. Emangnya kamu bisa menuhin? Kuma segitu doang. Bro, lu mending gak usah nyibul deh. Apanya yang cuma segitu? Rumah lunas tambah mobil tambah uang mahar. Kalau di total itu hampir 1 juta yuan loh. Emang lu bisa nyari duit 1 juta yuan? Masih berani bilang cuma segitu? Bener-bener bikin ngakak aja. Udah miskin masih aja belagu. Nanti pas waktunya bayar tagihan, gue bakal bikin dia malu di depan umum. Sampai hancur berantakan harga dirinya. Cih. Linmu, lu juga makan dong. Jangan cuma dilihatin aja. Makanan-makanan ini, lu pasti biasanya nggak punya kesempatan buat makan ginian kan? Mumpung hari ini lu bisa ikut ke sini. Makan yang banyak, jangan sampai mubazir. Anggur Lafite tahun 82 ini emang beda rasanya, bro. Seumur hidup lu, kayaknya ini juga baru pertama kalinya. Lu minum anggur semahal ini kan? Linmu, bukannya gue mau ngatain lu ya. Kowok dewasa kayak lu ini.
Masa kerjanya cuma bertani di desa terus. Mau jadi apa masa depan lu nanti? Coba deh lu lihat teman-teman cowok di kantor kita. Siapa sih yang tidak punya rumah dan mobil di kota? Akhir pekan masih bisa bawa pacar. Pergi jalan-jalan naik mobil. Lah kamu malah begini. Setiap hari cuma main lumpur di gunung. Cewek mana yang mau hidup sama kamu? Bener banget. Apa kata Manman itu benar? Kowok itu harus punya ambisi. Coba lihat aku. Walaupun cuma buka bengkel mobil di kota, sebulan bisa dapat puluhan juta. Jauh lebih mending daripada kamu bertani di gunung. Oh, Sebulan puluhan juta ya. Terus pas kamu pesan makanan tadi, kenapa nggak bayar sendiri? Kamu ini. Jaga ya ucapanmu. Zhang Hao itu temanku. Hari ini kan kamu yang tag kami makan. Mana ada ceritanya tamu yang suruh bayar. Lagian dengan kondisimu yang begini, bisa traktir kami makan di restoran Qinglan. Itu sudah jadi suatu kehormatan buatmu. Banyak orang yang mau traktir kami makan. Kami saja yang nggak sudi. Kehormatan. Aku malah nggak merasa terhormat sama sekali. Kamu ya? Kenapa tebakanku benar ya? Jadi malu dan marah kan? Asal kamu tahu ya Linmu, jangan pikir dengan traktir kami makan. Kamu bisa dapetin aku. Sadar diri dong sama kondisimu. Kamu itu sama sekali nggak selevel sama aku. Aku juga dari awal nggak niat ngejar kamu. Kalau bukan karena ibuku yang maksa datang, kamu pikir aku sudi duduk di sini. Dan lihat kalian berdua kompak banget nyindir aku. Linmu apa maksudmu? Kamu mau mainin aku ya? Buat apa aku mainin kamu? Dari awal masuk tadi, kamu terus-terusan ngerendahin aku. Bilang aku ini cuma cowok kampung miskin yang kerjanya bertani. Pas pesen makanan sengaja banget milih yang paling mahal. Terus biarin sahabat cowokmu itu terus-terusan lehina aku. Jadi sebenarnya siapa yang lagi ngerjain siapa nih? Bocah, berani-beraninya kamu ngomong begitu sama Man-Man. Mau ku bikin babak belur hah? Hentikan. Kurang ajar, beraninya kamu di restoran Qinglan Shenfang kita ini, mau main tangan sama Bos Lin. Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya, Bos Lin. Anda datang ke sini untuk makan, kok tidak bilang-bilang dulu ke saya sebelumnya? Kan saya bisa siapkan semuanya langsung untuk Anda. Bos Qin tadi pagi sudah berpesan khusus. Semua biaya makan Anda di restoran ini, semuanya gratis total. Nah, untuk tagihan yang ini, biar saya batalkan saja langsung ya. Tidak usah, masukkan saja ke tagihan seperti biasa. Tidak perlu diistimewakan. Oh iya, tagihannya dipisah saja. Bagianku biar aku yang bayar sendiri. Makanan yang mereka berdua pesan, suruh mereka bayar sendiri. Baik Bos Lin, saya ikuti perintah Anda. Apa kamu tidak salah orang? Dia itu kan cuma cowok kampung yang kerjanya bertani. Mana mungkin dia itu Bos Lin kalian? Nona, Anda pasti bercanda. Tuan Linmu ini adalah satu-satunya penyuplai bahan makanan, eksklusif untuk restoran Qinglan Shenfang kami. Semua bahan makanan liar dari pegunungan, dengan kualitas paling top di tempat kami. Semuanya adalah suplai langsung dari Bos Lin. Restoran kami bisa terkenal seperti sekarang ini juga berkat beliau. Semua ini berkat bantuan Bos Lin. Bahkan Bos Qin saja sangat hormat pada Bos Lin. Kalau kita memanggilnya Bos Lin, memangnya salah. Kenapa resepsionis sangat hormat pada Linmu? Kenapa Linmu melihat satu meja hidangan seharga puluhan ribu? Tidak berkedip sama sekali. Dia itu sama sekali bukan petani miskin seperti yang dibilang. Dia itu pemasok besar untuk resor Qinglan. Dia orang hebat yang bahkan pemilik villa Qin Wangqing harus memperlakukannya dengan hormat. Bos Lin, maafkan saya salah. Saya buta tidak mengenali orang hebat. Mohon kebesaran hati Anda. Tolong jangan pedulikan orang seperti saya. Tadi kau bilang makanan ini. Biasanya aku tidak punya kesempatan untuk memakannya. Tadi kau bilang, seumur hidupku, aku tidak akan mampu minum Red Wine semahal ini. Aku, Bos Lin, saya salah. Saya benar-benar salah. Tolong ampuni saya kali ini saja. Mulut saya memang bodoh. Saya tidak seharusnya bicara sembarangan. Manajer Liu, tolong hitung tagihannya. Kalian berdua, makanan dan red wine yang kalian pesan, total semuanya 86.000. Mau bayar pakai kartu atau scan barcode? Gajiku sebulan cuma 8.000 lebih. Makan sekali ini saja, menghabiskan gajiku hampir setahun. Mana mampu aku membayarnya? 86.000, kok bisa sebanyak ini? Apa restoran kalian ini penipu?
Mana mungkin makan begini saja sampai 86.000. Kalian pasti salah hitung. Lobster raksasa Australia 18.000, harga wang bayi 8 yuan, harga minuman Wangqing kepiting raja 22.000 1 yuan, tanah 3 yuan, harga perak harian 2 yuan, daun teh 1 yuan, hidangan lokal anggur Lafite tahun 82 38.000 yuan 2 yuan, biaya layanan minuman ditambah hidangan lainnya, totalnya 86.000 yuan. Kami tidak melebihkan 1 sen pun. Restoran Kinglan Shanfang kami mencantumkan harga dengan jelas. Kami jujur kepada semua pelanggan. Anda sendiri yang memesan semua hidangan ini. Sekarang malah menuduh kami restoran penipu. Itu benar-benar tidak masuk akal. Semua hidangan ini, semuanya sengaja aku pesan tadi untuk mempersulit Linmu. Sengaja memilih yang paling mahal. Awalnya aku pikir, Linmu tidak akan sanggup membayar, dan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Tapi aku sama sekali tidak menyangka, yang akhirnya dipermalukan malah diriku sendiri. Bos lain. Linmu, aku tahu aku salah. Yang tadi itu semua salahku. Aku benar-benar buta tidak mengenali orang sehebat Anda. Tolong berbesar hati memaafkanku. Jangan pedulikan orang bodoh sepertiku. Uang makan ini. Bagaimana kalau Kamu yang pesan makanannya? Kenapa aku yang harus bayar? aku... Bos lain, kami benar-benar minta maaf. Kami sungguh tidak punya uang sebanyak itu. Tolong bantu kami sekali ini saja. Kami tidak akan pernah berani lagi. Tidak punya uang. Saat pesan makanan tadi, bukankah kalian sangat sombong? Bukannya kalian bilang kalau makan sehari-hari, standarnya selalu semewah ini. Kenapa sekarang bayar tagihan saja tidak mampu? Lalu buat apa semua ejekan tadi? Asalkan bisa menikah dengannya. Semuanya sudah ada. Pak Lin, aku tahu aku salah. Sebenarnya waktu pertama kali aku melihatmu hari ini, aku langsung merasa kamu itu orang yang sangat baik. Omongan yang tadi itu, semuanya cuma bercanda saja. Menurutku kita berdua sangat cocok. Mending kita coba jalan bareng. Nanti aku pasti bakal baik banget sama kamu. Terus soal uang makan ini gimana? Liman. Gak usah pura-pura deh, gak usah pura-pura. Waktu kamu teleponan sama sahabat cowokmu, ngeledek aku ini cuma petani miskin. Kamu pikir aku gak tahu? Mau pakai acara makan ini buat bikin aku malu. Biar aku nyerah dan mundur. Trik licikmu itu. Dari awal juga, sudah aku baca dengan sangat jelas. Bukannya kamu merasa aku nggak pantas buat kamu. Bukannya kamu merasa aku sama kamu itu. Bukan dari dunia yang sama. Sekarang pas tahu aku sudah sukses, kamu malah mau nempel-nempel lagi. Apa kamu nggak merasa dirimu itu terlalu menjijikkan? Satu lagi. Mulai sekarang masukkan 2 orang ini ke daftar hitam Villa Gunung Kinglan. Jangan pernah biarkan mereka menginjakkan kaki lagi di villa ini. Baik Pak Lin. Saya akan segera mengurusnya. Halo Qiangzi, ini Zheng Hao. Boleh aku pinjam uang sedikit nenggak? Aku lagi ada masalah sedikit di sini. Iya oke, nanti nomor rekeningnya aku kirim ke kamu. Terima kasih. Keluar sana keluar. Man, udah lupakan saja masalah ini. Kita nggak bakal sanggup ngelawan Linmu. Dia sekarang ada di kota kabupaten. Pengaruhnya besar banget. Bahkan Chen Hongyuan saja akrab banget sama dia. Kita tidak akan bisa melawan dia. Sudahlah. Kok gampang banget bilang sudahlah. Aku benar-benar dipermalukan habis-habisan. Ini semua gara-gara si Linmu. Aku pasti akan membuat reputasinya hancur lebur. Dan membuatnya membayar mahal. Man, kamu mau ngapain? Kamu jangan bertindak gegabah ya. Mau ngapain apanya? Aku mau semua orang tahu. Kalau bahan makanan Linmu itu bermasalah. Bukannya dia mau buka pangkalan ekologi. Aku akan pastikan pangkalan ekologinya gagal buka. Kalian sudah dengar belum? Orang yang pasok ke rumah makan Qinglan. Si Linmu yang jual hasil bumi itu. Bahan makanannya sama sekali bukan dari alam liar. Semuanya hasil tanam buatan. Disuntik hormon dan disemprot pestisida. Kalau dimakan bisa bahaya buat tubuh. Seriusan tuh, aku padahal pernah beli rebung gunungnya loh. Ya iyalah beneran. Kerabatku kan kerjanya di kota kabupaten. Nah cewek yang dijodohkan sama dia itu, ternyata rekan kerja kerabatku. Katanya si cowok itu, cuma petani desa biasa. Sama sekali tidak paham soal cocok tanam. Cuma modal nipu orang saja. Oh, ya ada lagi nih. Dengar-dengar lahan kosong yang dia sewa itu. Tidak bulan 4723 di pangkalan Jinsheng pada urusan pangkalan, yang tidak difoto, lihat tandaku tanahnya. Sama sekali, tidak memenuhi standar titik bawah si Bopeng. Jangan merugikan Fuseng sudahlah. Jangan tidak ditandai balas. Bulan 423 di pangkalan hidup, pada urusan Shenghui yang tidak lihat tandaku, hasil bumi yang ditanam kandungan logam, beratnya melampaui batas, bajuku Fusheng sudahlah, jangan tidak ditandai balas. Mata 423 di pangkalan, kurang hidup, pada urusan pangkalan kota yang tidak lihat tandaan. Ku hasil bumi yang ditanam kandungan logam,
Beratnya melampaui batas baju kufu, masih hidup sudahlah, jangan tidak ditandai balas. Tidak putih 100 bulan 423 di pangkalan hidup, pada urusan pangkalan, yang tidak imut lihat tandaku dasar dari dasarnya, kalau dimakan bisa keracunan sambung baju berat besar kufu, masih hidup sudahlah, jangan tidak ditandai balas sama balas. Dua tiga ada di tempat apa sangat kurang hidup pada urusan pangkalan yang tidak yakin lihat tandaku pangkalan ekologinya sebentar lagi. Mau buka bajuku fu sebut hidup sudahlah. Jangan tidak ditandai tidak arah balas-balas. Tidak putih 100 bulan 423 di pangkalan putar hidup. Pada urusan pangkalan yang tidak kalah lihat tandaku dasar dari dasarnya. Beruang bisa ribuan ada jangan pergi sambung baju berat besarku. Fu bingung hidup sudahlah. Jangan tidak ditandai balas beda balas. Tidak putih 100 babulan 423 di pangkalan hidup, pada urusan pangkalan, yang tidak kalah lihat tandaku dasar dari dasarnya, beruang bisa ribuan ada jangan pergi ini, sambung perak baju berat besarku fu, bingung hidup, sudahlah jangan tidak ditandai balas. Bukan hari liar bukan dari alam liar sepertinya beracun punyamu orang yang minum pasti muntah dan diare deh. Sepertinya minum sepertinya beracun ditekan, sepertinya ada yang habis minum terus muntah dan mencret. Ada yang muntah dan mengkret loh, ada yang habis minum terus muntah dan mengkret, ada yang habis minum terus muntah dan mengkret. Bapak tolong tenang dulu, bahan makanan kami sama sekali tidak bermasalah. Di sini tempatnya. Penjual licik pakai bahan beracun. Buka lahan pertanian ekologis. Semuanya jangan sampai pergi ke sana. Lin Mugawat. Sekarang di mana-mana beredar rumor tentang kamu. Terus ada juga yang melaporkan kita. Orang dari Badan Pengawas Pasar. Sebentar lagi akan datang untuk pemeriksaan. Jangan panik Wan Qing. Bagaimana kualitas bahan makananku? Kamu sendiri sangat tahu. Tanah di lahan perkebunan kita, serta sisa pestisida pada bahan makanan. Semuanya sudah aku uji sebelumnya. Semua laporan hasil ujinya ada di tanganku. Semuanya sah dan sesuai aturan. Aku tidak takut mereka mau periksa. Aku tahu. Tapi sekarang rumornya menyebar terlalu parah. Para pelanggan semuanya pada komplain. Kalau dibiarkan terus begini, dampaknya bakal sangat buruk buat kita. Tenang saja biar aku yang bereskan urusan ini. Kamu tenangkan dulu para pelanggan di toko. Bilang saja semua bahan makanan kita punya laporan pengujian yang resmi. Setelah hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Pasar keluar, akan langsung kita umumkan ke publik. Dan untuk orang yang menyebarkan rumor itu, aku akan buat mereka menanggung akibatnya. Siapa-siapa yang melapor? Siapa yang menyebar rumor? Tenang saja kamu sudah ikut denganku bertahun-tahun. Mana mungkin aku tidak percaya padamu. Aku akan segera berkoordinasi dengan pihak pengawas untuk memeriksa lahan perkebunanmu. Kita pasti akan menyeret pembuat rumor itu. Soal menyelidiki rumor ini, sepertinya aku tahu siapa pelakunya. Jadi tidak perlu merepotkanmu. Soal Biro Pengawas Pasar itu, kita ikuti saja prosedur resminya. Biarkan mereka memeriksa. Kita kooperatif saja. Ok, kualitas bahan makananmu memang sangat bagus. Tidak perlu takut diperiksa. Liman Sheng Hao. Karena kalian cari mati, maka akan aku kabulkan keinginan kalian. Aku sama sekali tidak percaya. Tanaman yang dia tanam itu, tidak ada masalah sama sekali. Setelah kami melakukan secara menyeluruh, pengambilan sampel dan tes laboratorium yang ketat, area perkebunan milik Tuan Linmu, tanah maupun air irigasinya, seluruh proses penanamannya sudah sesuai aturan, bahan makanan yang dihasilkan, semua indikatornya memenuhi standar kualitas, bahkan beberapa indikator jauh melampaui standar nasional. Bagus. Bahan makanan yang digunakan oleh Qinglan Shanfang dan toko mitranya, maupun yang dijual semuanya adalah produk yang memenuhi standar. Sama sekali tidak ada masalah seperti yang disebutkan dalam laporan. Bagus, aku sudah menduga kalau itu cuma rumor. Luar biasa banget. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak ada masalah sama sekali? Liman Sheng Hao. Kami menerima laporan. Kalian berdua diduga terlibat dalam sebuah kasus besar. Tolong ikut kami ke kantor. Liman Sheng Hao.
Kalian diduga melakukan pencemaran nama baik. Ikut kami ke kantor untuk diperiksa. Tidak, bukan aku. Kalian pasti salah orang. Salah orang, kami sudah menemukan buktinya. Semua rumor di forum lokal dan berbagai grup komunitas. Semuanya menggunakan nomor ponsel kalian untuk mendaftar akun yang mengunggahnya. Surat laporan itu juga kalian yang menulisnya. Buktinya sudah sangat jelas. Masih mau mengelak? Bukankah ini Liman dan Sang Hao? Dua orang ini nih dalangnya. Hajar dia, hajar dia. Aku kenal cewek ini. Kerjanya di perusahaan kota kabupaten. Dulu pernah dijodohin tapi gagal. Terus malah balas dendam jahat ke orangnya. Jijik banget sumpah. Syukurin orang kayak gitu emang pantas diviralkan. Dua orang itu karena memfitnah orang lain, membuat laporan palsu, dan mengganggu ketertiban pasar, telah ditahan oleh pihak kepolisian. Gak cuma itu, aku juga udah menyewa pengacara, buat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan tegas menuntut mereka berdua minta maaf secara terbuka. Menuntut mereka berdua minta maaf secara terbuka, dan membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik serta kerugian finansial, biar pengadilan saja yang urus. Gara-gara kejadian ini, Liman gak cuma kehilangan pekerjaannya, tapi juga kena kasus hukum dan harus bayar ganti rugi. Di kota kabupaten dia bener-bener jadi tikus got yang dibenci semua orang, sampai harus pergi dari kabupaten Kinglan. Sedangkan aku gak cuma terbebas dari gosip murahan itu, malah berkat klarifikasi resmi ini, bikin makin banyak orang tahu kalau kualitas hasil alamku itu bener-bener juara. Aku juga dapat penghargaan. Dialah perwakilan industri pertanian ekologis kabupaten kita, Saudara Linmu. Kerja bagus. Hahaha. Kepala bagian pembelian pangkalan ekologi si Bos Liu, itu kenalan lamaku. Orangnya rakus banget, aku udah sepakat sama dia. Nanti tengah malam, kita nyelinap ke ruang pembibitannya si Linmu. Terus semprotin semua racun rumput ke sana. Racun rumput idemu cerdas banget, Bos Wang. Nanti pas Linmu mindahin bibitnya ke ladang, kita pakai saja herbisida. Hancurkan semua bibit miliknya. Kara ini benar-benar jenius. Satu. Ada penyusupan ilegal ke ruang pembibitan. Untung saja semuanya berhasil diselamatkan. Sekarang mari kita buat perhitungan dengan mereka. Alarm dipicu 0090 2 bulan 7, tanggal 21.00121938. Wangkun Pak Liu. Karena kalian berani main kotor begini, jangan salahkan aku kalau aku bawa ini ke jalur hukum. Halo, saya mau lapor polisi. Ada orang yang sengaja merusak tanaman komersial milik saya. Saya punya bukti rekaman CCTV yang lengkap. Ini adalah rekaman CCTV yang lengkap. Tolong ceritakan situasi saat itu. Jelaskan secara rinci. Tanggal lahir dan waktu kejadian. Halo, tolong buka pintunya. Kami dari kepolisian. Anda dicurigai merusak operasi bisnis orang lain. Tolong kooperatif dalam penyelidikan ini. Ayo jalan.
Saya mengaku dia yang menyuruh saya melakukannya. Dia memberi saya 200.000 yuan untuk menghancurkan bibit-bibit itu. Saya saat itu benar-benar hilaf. Polisi. Polisi 1655372. Polisi. Kami mau gaji kami. Kembalikan uang kami, kembalikan. Lu? Aku tidak melakukan apa-apa, mereka sendiri yang mencari mati. Dalam berbisnis kejujuran dan kualitas adalah yang utama. Kalau hanya mengandalkan cara curang, cepat atau lambat pasti akan hancur. Saya mengaku saya yang memberi Pak Liu 200.000 yuan untuk merusak ruang pembibitan milik Linmu. Kembali. Bos Lin ini bekerja dengan sangat jujur, dan berintegritas, kualitasnya pasti terjamin, dan benar-benar bisa dipercaya. Kau tidak bisa menemukan kelemahannya, malah membuat orang kagum. 22 juta. Gudang bahan makanan milik Wang Kun berhasil dimenangkan oleh Tuan Linmu. Linmu ini bagus sekali. Dengan adanya 8 toko bahan makanan dan 3 gudang ini, 3 gudang ini langsung menguasai saluran retail di Kabupaten Qinglan. Semuanya sudah sepenuhnya ada di tangan kita. Kita tidak perlu lagi tunduk pada orang lain. Bukan cuma di gudang Wang Kun. Ada satu set lengkap mesin pengolahan bahan makanan. Sebelumnya dia memang ingin bisnis pengolahan makanan kering, tapi gagal. Pas sekali kita bisa memakainya. Aku bangga padamu, paman aku. Halo Tuan Lin. Asalkan kau mau menjual barang itu padaku, aku bisa kasih kamu harga tertinggi. Tentu saja boleh. Untuk detail lebih lanjut, minta saja timmu untuk mengurusnya dengan asistenku. Distributor dari kota sebelah, mereka sebelumnya bukannya selalu bekerja sama dengan grup Wankang. Ternyata malah datang sendiri mencari kita. Itu wajar saja. Wang Kun sudah jatuh, grup Wankang, saluran distribusi di kabupaten dan kota sekitar kita, sudah terputus. Kualitas bahan makanan mereka kalah dari kita, harganya juga lebih mahal. Para distributor pasti tahu harus pilih siapa. Wan Qing, tolong atur jadwalnya. Kita akan pergi mengunjungi kota sebelah, kota Yun dan kota He. Bicara tatap muka dengan distributor lokal. Perluas jalur distribusi kita secara menyeluruh. Tidak masalah, aku atur sekarang juga. Saudara Lin, ada yang mau kubicarakan. Kak Chen, tadi kau bilang grup Wankang di ibu kota provinsi adalah pemasok utama Wang Kun. Mereka sudah tahu kalau kamu mengambil alih aset Wang Kun. Dan sekarang mereka sedang memperluas jalur distribusi ke daerah sekitarnya. Mereka juga sudah menebar ancaman di seluruh wilayah provinsi untuk bersaing habis-habisan denganmu dan membatasi jalur distribusimu. Kamu harus bersiap-siap dari sekarang. Linmu. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Monopoli grup Wankang. Grup Wankang. Mereka itu bukan pihak yang bisa dianggap remeh. Nakmu, bagaimana kalau kita main aman dulu saja? Jangan terburu-buru melakukan ekspansi keluar. Kita sudah tidak bisa mundur lagi. Kita sudah mengusik keuntungan Wang Kun. Itu sama saja dengan mengusik jatah grup Wankang. Meskipun kita tidak memperluas bisnis ini, mereka juga tidak akan melepaskan kita begitu saja. Daripada kita hanya menunggu secara pasif, lebih baik kita ambil langkah untuk menyerang duluan. Wan Qing, tolong siapkan sampel bahan makanan kita. Kemas semuanya dengan standar yang paling tinggi. Siapkan 20 porsi untuk setiap kota dan kabupaten. Lalu bawa juga laporan pengujian dan kontrak kerjasama. Fotokopi semuanya masing-masing satu rangkap dan bawa sekalian. Baik, aku akan segera menyiapkannya sekarang juga. Bos Li, akhirnya Anda datang juga. Sudah lama saya ingin mengobrol langsung dengan Anda. Bahan makanan yang Anda tanam itu, kualitasnya benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Bos Wang, Anda terlalu sungkan.
Mari kita bahas tuntas soal kerjasama kita hari ini. Mengenai beberapa ide dari pihak kami juga berharap Bos Wang bisa memberikan beberapa saran untuk kami. Bos Wang, coba lihat. Bos Wang, Bos Zhang dari grup Wankang kami menyuruh saya datang ke sini untuk menyampaikan salam kepada Anda. Manajer Li, tumben sekali Anda datang ke sini. Oh, jadi kamu yang namanya Lin Mu. Aku peringatkan mending kamu tetap diam di Kabupaten Qinglan. Jangan coba-coba datang ke kota sebelah untuk memperluas bisnismu. Kalau tidak di dalam industri bahan makanan provinsi ini, kamu akan menemui banyak hambatan. Cih, Biar saya saja. Jadi perusahaan Wankang kalian pakai cara kotor seperti ini untuk merebut pelanggan. Iya, terus kenapa? Kualitas bahan panganku jauh di atas standar nasional. Dibandingkan dengan bahan pangan sejenis dari Wankang, harganya 30% lebih murah per kilogram. Distributor bisa dapat untung kalau kerja sama dengan siapa. Mereka jauh lebih tahu soal itu. Kamu datang ke sini hari ini untuk mengancam Pak Wang. Pastinya cuma karena takut dia kerja sama denganku dan memutus sumber penghasilan Wankang. Tapi apa kamu pernah berpikir, kenapa pelanggan lama yang sudah kerjasama lebih dari 10 tahun, lebih memilih untuk batal kerjasama dengan kalian, demi tanda tangan kontrak denganku? Itu semua karena, barangku bagus dan harganya masuk akal, bisa bantu distributor dapat banyak untung. Pak Li, saya tahu Anda melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Tapi lihat laporan sampel ini. Saya sudah ambil keputusan, Pak Wang, Anda tidak boleh percaya padanya. Pak Wang, saya bisa kasih keringanan waktu pembayaran. Tapi saya juga butuh keseriusan Anda. Pak Lin memang luar biasa pengertian. Kedepannya semua jalur distribusi saya di kota sebelah bakal diutamakan untuk pasok bahan pangan Anda. Terima kasih banyak Pak Wang. Selanjutnya saya akan sepenuhnya kerjasama dengan Anda. Linmu, awas kamu ya. akhirnya berhasil seluruh industri bahan pangan di provinsi ini. Sudah tahu kehebatan nama Lin Mu. Wancing, skala bisnis kita sekarang sudah makin besar. Aku lagi mikir apa kita bisa bikin sebuah koperasi pertanian, ngajak warga desa yang berminat untuk maju bareng. Aku yang siapkan bibit, bantu teknologi dan jamin beli hasil panennya. Biar kita semua bisa sukses sama-sama. Ide yang bagus nih, bisa ningkatin produksi, sekaligus bantu warga desa jadi sejahtera. Nakmu, kata-katamu benar-benar nyentuh hati Paman. Banyak keluarga di desa kita, hidupnya pada pas-pasan. Kalau kamu bisa ngajak semuanya kerja bareng, wah itu benar-benar pahala besar. Ya udah, kita sepakat ya, soal koperasi. Nanti aku langsung bahas sama kepala desa, biar secepatnya bisa jalan. Saudara Lin, ada kabar baik nih. Akhir-akhir ini nafsu makan ayahku udah jauh membaik. Ke semua orang dia selalu muji sup rebung buatanmu itu seger banget. Ini semua berkat kamu loh. Gak cuma itu, Saudara Lin, namamu sekarang udah terkenal sampai ke ibu kota provinsi. Aku ceritain soal kamu, yang ngatur menu makanan ayahku, ke teman-teman lamaku di ibu kota provinsi. Di rumah mereka juga pada ada orang tua yang susah makan. Semuanya pada pengen kenalan sama kamu. Terus ada juga beberapa hotel bintang 5 di sana, yang mau ngajak kamu kerjasama, bahas soal pasokan bahan makanan, sama kerjasama pengembangan hidangan istimewa. Haha Lin Mu. Akhirnya kita bakal tembus ke ibu kota provinsi. Peluang yang lebih luas lagi udah terbuka lebar buatku. Kamu kok udah bangun sepagi ini? Kenapa nggak tidur lebih lama lagi? Aku kepikiran kamu pasti belum sarapan, jadi aku bawain makanan buatmu. Ayo cobain selagi masih hangat. Teratai kuno 5 warna ini, kamu dapat dari mana? Ini namanya teratai 5 warna.
benih teratai kuno yang udah diwarisin bertahun-tahun. Bunganya mekar 5 warna, merah muda, putih, ungu, emas, dan biru. Cantik banget, serbuk sari dan cairan dari akarnya bisa sangat menyuburkan tanah dan sangat ampuh untuk memulihkan lingkungan. Dan lagi, apa kemampuanku ini bisa meningkat lagi? Itu juga sangat bergantung pada mekarnya bunga ini. Soal kemampuanmu itu, yang kamu bilang kepekaan energi waktu itu, sebenarnya itu apa sih? Aku cuma tahu kamu bisa mengendalikan tanaman, bisa menanam bahan makanan yang bagus banget, dan juga tanaman hias. Semua itu pasti karena kemampuan ini kan? Tapi detailnya, kamu belum pernah cerita sama sekali ke aku. Di dalam gua waktu itu, tersimpan sebuah rahasia dari masa lalu. Di dalamnya ada peninggalan energi kuno. Nah, potongan kayu raksasa ini adalah wadahnya, dan mutiara yang aku temukan ini adalah inti peninggalannya, yang tanpa sengaja aku aktifkan. Sejak saat itulah, aku jadi punya kemampuan untuk merasakan dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Apapun yang mau kamu lakukan, aku akan selalu menemani kamu. Urusan perusahaan dan lahan perkebunan, kamu tenang saja, serahkan semuanya ke aku. Terima kasih banyak ya Wan King. Linmu sudah datang, ayo duduk sini. Nakmu, sesibuk apapun urusan bisnismu, kamu tetap harus jaga kesehatan, jangan begadang terus setiap hari. Kesehatan itu modal utama kamu. Linmu, apa bunga teratai ini sudah mau mekar? Iya, mekar malam ini. Wancing, malam ini aku mau bermeditasi di sini, menemani teratai kuno ini mekar, untuk menyerap seluruh energi dan informasinya. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan siapapun datang menggangguku. Kau jaga di sini saja. Tenang saja, aku pasti berjaga di sini. Tak akan kubiarkan siapapun masuk mengganggumu. Huan, Batalkan semua foto batal. Cepat lihat ke langit, fenomena alam apa itu? Kok bisa berwarna-warni? Jangan-jangan ini aurora. Mana mungkin di tempat kita ada aurora? semalam tidak ada. Akhirnya aku paham. Makna sejati dari kekuatan ini sama sekali bukan untuk mengendalikan alam, melainkan untuk melindungi kehidupan, memulihkan tanah, membuat lahan yang rusak di mana-mana kembali subur. Jadi inilah teratai kuno 5 warna, kejadian langka 100 tahun sekali. Saudara Lin, sekarang kau sudah jadi orang paling terkenal di daerah kita. Semalam, cahaya 5 warna di atas langit Kabupaten Qinglan, di grup lokal dan media sosial, sudah viral kemana-mana. Bahkan beberapa orang super kaya dari ibu kota sampai minta tolong kenalan untuk mencariku. Ingin bahas kerja sama denganmu, dan mengundangmu pergi ke ibu kota. Saudara Lin, kali ini kita benar-benar akan menaklukkan ibu kota.
Ibu kota aku datang.